Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Hadrotun Nihayatul Isda. Di sini kakak akan menampilkan sebuah video simulasi tentang pembelajaran tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pada pembelajaran 3. Mohon disimak baik-baik dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kakak mau mengabsen kalian satu persatu. Apakah di sini ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah jika semua telah hadir. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah adik-adik mampu mengidentifikasi ciri bahasa pada iklan dan dapat menuliskan kalimat iklan dalam bahasa formal dan juga non-formal. Tujuan dari pembelajaran PKN adalah adik-adik mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan, dan adik-adik mampu mempresentasikan dan menuliskan pentingnya persatuan dan kesatuan dengan benar. Sedangkan tujuan dari pembelajaran IPS adalah adik-adik mampu menyebutkan berbagai macam kegiatan ekonomi dan dapat mengelompokkan usaha perseorangan dan juga kelompok. Adik-adik tentu masih ingat kan pembelajaran pada materi sebelumnya tentang iklan media elektronik. Nah, setiap iklan disajikan pasti untuk menarik perhatian dari masyarakat. Oleh karena itu, bahasa yang disajikan memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pengiklanan pada media elektronik. Agar adik-adik lebih memahami, coba perhatikan kedua iklan yang akan kakak tampilkan dari segi bahasanya. Apakah memiliki perbedaan atau tidak? Ibu, jangan khawatir. Bekali ia Milo kotak berenergi setiap hari. Agar siap beraktivitas sepanjang hari. Mau lanjut? Milo, energi untuk menang tiap hari. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba. Sprite nyatanya nyegerin. Bagaimana adik-adik? Apakah kedua iklan tersebut memiliki perbedaan? Yap, betul sekali. Perbedaan antara kedua iklan tersebut memang berasal dari bahasanya. Bahasa pada iklan pertama cenderung lebih formal. Bahasa formal merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau dapat disebut dengan bahasa dengan kata-kata baku di dalamnya. Sedangkan pada iklan yang kedua menggunakan bahasa non-formal. Bahasa non-formal adalah bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari, terkesan lebih santai, dan terdapat kata-kata gaul di dalamnya. Setelah adik-adik memahami bahasa pada iklan, mari kita berlatih untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan. Di sini, kakak telah menyediakan sebuah contoh gambar pada iklan. Tugas kalian adalah membuat bahasa formal dan non-formal pada iklan tersebut, kemudian isilah jawaban kalian pada kolom yang disediakan. Sekarang kita akan lanjut pada pelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai pelajaran PPKN. Sebelum masuk materi, kakak ingin adik-adik memperhatikan gambar yang telah kakak sediakan. Menurut kalian, gambar ini mencerminkan sikap apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, sikap persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti yang kita semua tahu, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai cara yang bisa kita lakukan. Sikap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai cara, contohnya seperti: yang pertama adalah memiliki sikap toleransi. Yang kedua adalah melestarikan budaya daerah-daerah setempat.
Dan yang ketiga adalah sikap gotong royong dan tolong-menolong sesama. Sekarang mari kita berlatih kembali dengan perhatikan gambar berikut dan jawab setiap soal-soalnya. Soal yang pertama, menurut pendapatmu, apakah gambar tersebut telah mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa? Coba jelaskan. Soal yang kedua, keragaman apa yang dapat kamu temui pada gambar tersebut? Dan soal ketiga, tuliskan pengalamanmu terhadap kegiatan yang pernah kamu lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran IPS ini, kita akan mempelajari tentang produk hasil kegiatan ekonomi. Seperti yang kita tahu, kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar terdiri atas berbagai macam, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri, jasa, dan masih banyak yang lainnya. Dan setiap kegiatan ekonomi tersebut pasti memiliki sebuah produk yang dihasilkan. Produk pada kegiatan ekonomi pertanian contohnya seperti padi, jagung, ubi, palawija. Produk pada kegiatan ekonomi peternakan contohnya seperti kambing, ayam, sapi, kerbau, dan lainnya. Produk pada kegiatan ekonomi perikanan contohnya seperti ikan, udang, kepiting. Produk pada kegiatan ekonomi industri contohnya seperti pakaian dan juga mesin. Sedangkan produk pada kegiatan perdagangan dapat bermacam-macam. Contohnya seperti sayur-sayuran, makanan jadi, ataupun barang-barang tekstil yang sudah dijual kembali. Sedangkan produk pada kegiatan jasa contohnya seperti jasa fotografer, guru, tukang cukur rambut, ataupun bengkel. Sekarang mari kita berlatih dengan memperhatikan usaha-usaha ekonomi yang berada di daerah tempat tinggalmu. Kemudian identifikasilah jenis kegiatan ekonomi apa serta produk apa yang dihasilkan pada kegiatan tersebut. Kemudian isilah hasilnya pada kolom yang disediakan. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita telah menyelesaikan 3 pelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu bahasa yang digunakan pada iklan terdiri atas bahasa formal dan bahasa non-formal. Pada pembelajaran PPKN sebagai warga negara, kita harus saling mewujudkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa dengan melalui berbagai cara yang bisa kita lakukan. Sedangkan kesimpulan pada pembelajaran IPS, kegiatan ekonomi terdiri atas bermacam-macam. Contohnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa. Dan setiap kegiatan tersebut pasti menghasilkan sebuah produk. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Jangan lupa adik-adik harus mengerjakan penugasan yang telah diberikan pada setiap mata pelajaran. Dan karena waktunya sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Kakak mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.